Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninja Raika Rapat. Saya di sini akan mereview kembali tugas hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nurheni SHMH dan asisten dosennya itu Bapak Dr. Andes M. Rendi Arithayanti SHMH. Pada pertemuan ke-15 ini saya akan membahas bab 7 alasan penghapus pidana yang akan melanjutkan bagian kedua pada pertemuan 15 ini, yaitu pada bela paksa atau nodwear. Bela paksa atau nodwear diatur pada pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana syarat-syaratnya. 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembebasan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. 3. Atau pembelaan itu dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu yang pertama dari diri sendiri atau orang lain, yang kedua atau kehormatan keasusilaan sendiri atau orang lain, yang ketiga yaitu harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa atau melampaui batas atau nodwear excess yaitu diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Guncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi diakibatkan guncangan jiwa hebat dan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kasual. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau pembelaan terlalu keras. Misalnya menyerang memukul dengan mematok kayu tetapi diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nodwear excess harus dilakukan dalam adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut atau khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Yang selanjutnya melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Wetlige for script yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. 2. Perbuatan tidak terbatas pada pemerintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. 3. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Yang selanjutnya melaksanakan perintah jabatan, disebut juga adjemic bevel yang dibedakan dalam 1. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51(2) KUHP. Seseorang yang melaksanakan pemerintah jabatan yang sah, perbuatan dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatan tidak dapat dipidana. Pemerintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan yang antara kewenangan dengan pemerintah. Kewenangan memberi pemerintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Selanjutnya, pemerintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Selanjutnya yaitu alasan penghapus di luar undang-undang. Terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material arest dokter hewan yang kasus dokter hewan tersebut tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua yaitu dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin dan hukum persetujuan izin dari orang yang dirugikan. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.